Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Fikri Fauzi. Saya dari kelas Sistem Cerdas kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artificial neural network yang saya bentuk dari kasus yang saya buat, yaitu bagaimana cara kita mendeteksi apakah penjual itu dalam lingkup online ya, dalam lingkup online itu apakah penjualnya berupa scammer atau penipu atau dia benar-benar penjual. Nah, sebelum mulainya mungkin kita akan mengetahui dulu mengenai apa saja yang kita akan path-nya. Ya, seperti yang kita ketahui di sini bisa untuk goal path yang akan kita tuju itu adalah yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya, lalu dataset saya dapat dari mana dan segala macamnya. Yang ketiga itu mengenai variabel utama, empat kelas target, dan kelima itu proses learning dan cara kerjanya. Untuk yang pertama, mari kita masuk dahulu ke latar belakang. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya zaman-zaman sekarang ini zaman di mana segala sesuatu itu digitalisasi, sehingga mau itu kita membeli sesuatu atau kita ingin menghibur diri atau kita ingin pokoknya segala hal itu sekarang udah dalam internet IoT lah. Nah, apalagi zaman dengan perkembangan zaman sekarang, orang-orang sekarang udah mulai berpindah dari asalnya jual beli melalui tatap muka dan segala macamnya COD langsung, kita sudah berubah sehingga kita memanfaatkan marketplace online seperti e-commerce, seperti ya toko-toko online yang ada yang banyak-banyak di TV, di iklan-iklan TV dan segala macamnya. Nah, dan kemudahan orang-orang juga menggunakan teknologi dan keterjangkauan orang-orang dalam hal ekonominya, sehingga dan perkembangan device-device elektronik yang semakin hari semakin cepat dan dengan harga yang dapat dijangkau. Ini membuat tentu banyak orang beralih ke digital, dan makin banyaknya orang itu, mungkin banyak orang juga yang memanfaatkan celah-celah e-commerce ini untuk hal-hal yang buruk. Anggap sebuah pembeli ingin membeli sebuah konsol baru, konsol rilisan baru, dan dia membeli dalam sebuah toko online, di mana ya kita tahu bahwasanya yang namanya toko online kita tidak mengetahui, atau bisa bisa dibilang antara pembeli dan penjual itu bisa bisa dibilang saling anonim. Kita tidak mengetahui identitasnya, kita tidak bertemu sama sekali, dan kita itu segala transaksi dilakukan secara online tanpa tatap muka langsung. Nah, ini bisa berpotensi terjadinya sebuah curian. Kita tidak tahu bahwasanya siapa penjual itu, apakah benar-benar pure pencuri atau apakah ternyata benar-benar berniat untuk menjual gitu, tokonya legit dan segala macamnya. Bisa kalau dalam suatu kasus ternyata seperti yang ada di slideshow ini, di mana terjadi online fraud atau penipuan online, ini tentu merugikan pihak pembeli. Nah, lalu bagaimana kita cara men-solving itunya? Kita ada beberapa cara sih. Yang pertama itu kita melalui pengalaman tentu, tapi kita bisa juga dengan memanfaatkan teknologi juga. Deep learning merupakan salah satunya. Deep learning ini dengan memanfaatkan algoritma algoritma yang yang ditemui oleh mesin dari sebuah data, maka kita akan dapat mengetahui apa bahwasannya apakah si penjual itu scammer atau dia benar-benar bersih dari scamming. Antara dua output ini, dengan cara kita memberikan data-data dari penjualnya, kita akan mengetahui bahwasannya apakah penjual ini scamming atau dia benar-benar bersih. Nah, seperti ini. Apakah dia benar-benar ternyata jadi scammer, atau mungkin ternyata dia penjual benar-benar penjual yang menjual barang yang kita inginkan gitu. Itu cukup untuk bagian latar belakangnya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya adalah bagian di mana kita akan mengenalkan tentang dataset. Dataset yang saya dapatkan itu berasalkan dari sebuah website, di mana website ini terkenal untuk kalangan-kalangan data scientist, di mana di website ini kita mendapatkan beragam dataset dan kita dapat berinteraksi dengan data scientist lainnya.
Nah, dalam yang dalam dataset saya itu terdapat total ada 6 juta transaksi dengan variabel-variabelnya berupa step, tipe transaksi, amount, name ori, terus old balance, lalu ada new balance, lalu penjualnya di sini juga. Terus di sini juga ada indikasi bahwasannya apakah dia itu penipuan atau bukannya dan segala macamnya. Untuk total datanya itu kurang lebih saya play dulu mungkin. Kita importing library dulu dia. Di sebelumnya ini kita akan menggunakan TensorFlow sebagai library untuk ininya, untuk learning machine-nya, untuk membuat ANN-nya. Nah, di sini juga saya memiliki beberapa utility lainnya seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. NumPy sendiri itu library yang digunakan untuk kita olah-olah data dan segala macamnya menggunakan Python sehingga kita NumPy ini mempermudah kita lah seperti itu. Lalu yang kedua ini adalah Pandas. Pandas ini merupakan sebuah library di mana kita dengan library ini kita bisa mengedit-edit berinteraksi dengan file CSV langsung atau mungkin file Excel dan segala macamnya. Selanjutnya adalah Matplotlib dan Seaborn. Matplotlib ini merupakan library plotting dan Seaborn ini merupakan versi lebih ciamik atau mungkin lebih cantiknya ya. Lebih cantiknya dari untuk Matplotlib. Selanjutnya untuk plot learning akan saya jelaskan mengikuti kemudian hari di kemudian waktu selama ini kita agak sedikit lama. Nah, lalu saya import dengan menggunakan Pandas, saya import dataset saya dan kita lihat ada apakah diterima oleh sistem Python dengan menggunakan Pandas. Karena mungkin karena ini mungkin saya akan sedikit restart terlebih dahulu supaya ininya lebih ini lagi. Agak sedikit ada gangguan, mohon maaf. Oke, baik. Mari kita lakukan halnya kembali. Pertama, saya akan mengaktifkan ini terlebih dahulu supaya nanti saya dapat mengakses data saya yang saya sudah masukkan ke, oh ternyata sudah. Selanjutnya saya akan import library. Sukses. Dan selanjutnya saya akan import kelas plot learning ini yang akan saya jelaskan di mengikuti waktunya, pada waktunya. Sukses. Dan di sini saya akan mengimport mengenai dataset saya. Ya, mungkin agak sedikit memakan waktu lagi juga. Mungkin saya agak oke, ya, mulai bekerja. Ya, seperti dan ini datanya sudah diterima oleh sistem.
Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya tadi terdapat beberapa hal dalam data saya itu. Yang pertama itu ada step. Step ini menggambarkan seberapa waktu yang yang terjadi, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk satu transaksi itu pada transaksi itu gitu. Nah, ini satu itu melambangkan jamnya dalam satuan jam. Tipenya itu berapa, tipe itu merupakan tipe tipe transaksinya seperti apa? Apakah payment, apakah transfer, cash out dan segala macamnya. Lalu amount ini merupakan seberapa banyak sih harga barang yang ditawarkan oleh penjualnya gitu. Name ORIC ini merupakan nama-nama customer, dan ini old balance ORIC dan new balance ORIC ini merupakan data finansi uang dari pembeli sebelum old balance itu sebelum dilakukan transaksi, dan new balance itu uang pembeli setelah transaksi. Name desk itu nama penjualnya, dan selanjutnya itu ada old balance desk, itu merupakan uang yang diterima penjual sebelum transaksi, dan ini sesudah transaksi. New balance-nya, lalu ini adalah is fraud, itu indikasi apakah itu merupakan scamming atau bukan, dan ini is flagged fraud, ini merupakan penandaan apakah dia ditandai sebagai sebuah flagged sebagai seorang scammer dan segala macamnya. Total data di sini ada sekitar 6.362.620 data. Nah, karena eh, name ORIC dan name desk serta is flagged fraud itu tidak relevan dengan apa yang kita cari, yaitu is fraud, maka kita akan membuang data tersebut. Ya, sudah sukses untuk kolom tersebut. Nah, setelah itu karena di type parameter di dataset bagian kolom type ini berupa data string atau berupa data huruf, maka kita harus mengubah data ini ke dalam data numerik untuk mempermudah komputer atau mesin supaya lebih mengenali data itu lebih baiknya. Kita gunakan toolkit dari sklearn preprocessing, yaitu label encoder, dan kita terapkan ini pada kolom type. Sehingga apabila saya type kembali mengenai dataset tadi, maka akan dihasilkan berupa nilai 334 dan segala macamnya. Tadi yang sebelumnya di mana ini merupakan data string, dan ini sudah berubah menjadi data biner, data angka numerik. Selanjutnya, untuk supaya kita bisa melakukan pemilihan variabel utama kembali, saya melakukannya itu dengan cara melihat variabel korelasinya, koefisien korelasinya. Nah, seperti yang diketahui bahwasanya pada heat map ini atau diagram diagram suhu ini, kita bisa mengetahui bahwasanya step itu memiliki nilai korelasi dengan is fraud, di mana ini merupakan target kita, kelas target kita, yaitu sekitar 0,03, dan type itu 0,021, 0,077, balance org sekian, dan new balance org minus 0,081, old balance org 0,59, dan new balance dash itu 0,0054. Ketika nilai yang ini yang saya pointing ini dengan mouse saya, ketika nilainya ini mendekati 1, maka itu menandakan bahwasanya variabel itu terikat kuat atau terkorelasi kuat dengan yang namanya is fraud. Itu menandakan bahwasanya itu kita harus memakai variabel itu. Tapi apabila sebaliknya, apabila nilai yang di bawah ini ternyata mendekati nilai 0, maka bisa dibilang bahwasanya variabel itu berkorelasi lemah dengan is fraud ini. Sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya step ini kita dapat dimasukkan sebagai sebuah variabel utama, type juga bisa kita masukkan sebagai variabel utama, amount juga demikian, old balance dash juga demikian, lalu new balance ORIC juga demikian, old balance dash juga demikian. Lalu, tapi kan ini ada nilai negatifnya. Nilai negatif di sini itu menandakan sebuah ke keproporsionalannya lah. Apabila dia nilainya positif, maka berarti variabel step itu berbanding lurus dengan is fraud. Tapi apabila dia bernilai negatif, maka variabel old balance dash contohnya itu berbanding terbalik dengan is fraud. Maka dari itu kita drop kembali new balance dash, karena itu akan tidak memiliki korelasi yang cukup kuat dengan is fraud.
Selanjutnya kita akan memilah, karena tadi datanya sekitar 6 juta, saya hanya mengambil sekitar 1000 data saja untuk menghemat waktu juga, karena untuk 6 juta itu memerlukan waktu yang sangat-sangat-sangat lama, dan ditakutkan durasi video ini akan lebih lama juga. Lalu langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah kita memisahkan antara variabel bebas X dan variabel terikatnya. Variabel X yang kita dapat, X di sini adalah variabel utama kita yang akan kita masukkan ke dalam inputnya. Lalu Y ini merupakan kelas target kita, di mana Y ini adalah is fraud, dan X ini adalah step, type, amount, old balance, new balance, dan old balance dash. Setelah itu saya melakukan untuk splitting data untuk dijadikan mana bagian train, mana bagian tes. Train ini nanti akan saya masukkan ke dalam model, dan tes ini nanti akan saya masukkan ke dalam untuk testing. Gitu. Ya, tadi tiga variabel utama dan kelas target sudah saya jawab juga sembari berjalan. Selanjutnya kita lanjut ke proses learning. Setelah ini saya atur juga untuk size, untuk ukuran dari tes itu sekitar 0,25 dari total data. Selanjutnya, oh ya, ini merupakan gambaran dari network yang rencananya akan kita buat, di mana kita memiliki beberapa variabel. Yang pertama itu ada step, type, amount, old balance, new balance, dan old balance dash. Total ada 1, 2, 3, ada 6 input. Nah, saya memberikan 3 hidden layer dengan jumlah tiap per hidden layernya itu adalah 16. Satu hidden layer itu 16, dan ini juga 16, dan layer ketiga juga 16. Dan outputnya itu adalah 1. Ini ini mengeluarkan antara yes or no untuk variabel isProud-nya ini. Nah, selanjutnya dengan menggunakan TensorFlow tadi, kita dengan library keras dan segala macamnya, kita menggunakan TensorFlow dengan metode sekuensial, di mana saya akan memasukkannya secara langsung dan secara sequence. Nah, yang pertama saya akan memasukkan untuk input layer, di mana input shape-nya ini mengikuti jumlah input yang variabel utamanya, di mana saya memiliki 6 variabel utama, maka saya setting di sini 6 variabel utama, 6 input shape. Selanjutnya saya memiliki 3 hidden layer, di mana 3 hidden layer ini memiliki 16 node. Node itu bagian yang bulat-bulatnya ini. Lalu saya menggunakan activation ReLU yang akan saya bahas mengenai ReLU itu apa, dan yang terakhir itu output layernya saya menggunakan 1 unit saja dengan activation-nya sigmoid seperti ini. Lalu untuk activation ReLU dan sigmoid itu apa? Sigmoid dan activation function sendiri itu merupakan sebuah transfer function, atau itu sebutan lainnya transfer function, di mana ketika input dimasukkan dan ketika hidden layer menerima masukan dan itu diteruskan ketika input meneruskan outputnya itu ke hidden layer, maka data tersebut akan diproses. Nah, pemrosesan data itu akan bergantung dari nilai weight dan nilai dari activation function yang digunakan. Activation function yang digunakan itu sebenarnya nggak cuma ReLU dan sigmoid juga, banyak. Cuman yang saya gunakan ini karena ini lebih relevan menurut saya lebih relevan untuk pemodelan data saya. Yang pertama itu ada ReLU, di mana ReLU ini akan mengeluarkan sebuah nilai inputnya, nilai outputnya itu sama dengan nilai input ketika nilainya itu lebih besar dari 0, tapi dia akan mengeluarkan nilai 0 ketika inputnya itu lebih kecil dari 0. Lalu ini ReLU ini saya gunakan untuk bagian hidden layer, dan untuk bagian yang output layer saya gunakan sigmoid, karena sigmoid ini akan memberikan nilai antara 0 sampai 1, sehingga nanti untuk hasil akhirnya itu seperti berupa probabilitas lah. Nah, untuk mendapatkan probabilitasnya itu kita untuk membulatkan probabilitasnya itu kita dapat menggunakan rounding function. Nah, untuk summary yang saya dapatkan itu seperti ini, di mana kita memiliki total ada tiga hidden layer, di mana hidden layer pertama itu memiliki parameter 100-112. Parameter ini merupakan sebuah node, sebuah weight yang bisa masuk ke dalam node-node-nya ini gitu. Itu berjumlah 112 kemungkinan. Dan yang dense 1 ini hidden layer 2 dan ini hidden layer 3 itu memiliki 272 param, dan untuk dense 3 itu output terakhir adalah 17 param dengan outputnya itu 1.
Ya, selanjutnya di sini saya akan menggunakan, kita akan melanjutkannya dengan training kita. Callback list, plot learning. Di sini ini menggunakan plot learning yang tadi saya sebutkan di atas, ini kita gunakan di sini plot learningnya. Lalu saya akan mengcompile ini saya dengan cara saya menggunakan optimizer item, di mana optimizer item ini optimizer yang memiliki nilai persentase keberhasilannya yang cukup tinggi dibandingkan optimizer yang lain. Dan ini bisa dibilang lebih 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 bagus lah daripada untuk, dan banyak digunakan oleh model-model deep learning lainnya. Karena ini memanfaatkan mengubah learning rate dan mengubah learning rate untuk setiap noda, dan mengubah nilai weight-nya. Jadi learning rate dan nilai weight-nya itu akan diubah sekaligus dengan estimasi 2 kali. Nah, untuk binary cross entropy ini untuk nilai loss-nya ini saya gunakan untuk mendapatkan nilai antara 0 dan 1, sehingga nanti nilai loss-nya itu akan lebih dapat dibaca. Selanjutnya ini untuk mengcompile. Compile itu buat apa? Untuk memasukkan optimizer dan loss function kita ke dalam node-node yang sudah kita define sebelumnya di dalam sini. Selanjutnya, saya akan melakukan training datanya, training ANN saya dengan model yang sudah saya buat dengan cara kita memanggil method feed di sini, lalu kita masukkan xtrain dan ytrain-nya dengan batch size-nya itu 32. Batch size ini digunakan untuk ketika backpropagation, sehingga ketika backpropagation dilakukan, batch size-nya itu akan melemparkan sekitar 32 batch data ke dalam backpropagation untuk membenarkan nilai weight dan learning rate-nya itu. Lalu saya menerapkan epoch sekitar 100 epoch, dan untuk yang bagian sini ini digunakan untuk menginterpretasikan hasilnya. Nah, menginterpretasikan apa? Menginterpretasikan nilai-nilai namanya itu apa ya? Nilai-nilai loss function dan akurasi nanti akan ditampilkan secara live dan akan berubah-berubah seiring berjalannya epoch. Nah, untuk plot learning ini sendiri, ini merupakan sebuah kelas atau objek di mana dia mendapatkan inheritance dari sebuah dari library-nya Keras, yaitu callback. Kenapa kita harus pakai callback? Kenapa harus inherit terhadap callback? Karena tanpa callback ini nanti akan tanpa inherit callback, maka kita tidak akan bisa menggunakan kelas ini untuk mendapatkan feedback dari yang ini nih, yang dari feed tadi. Nah, kelas ini akan mencoba menampilkan hasil setiap kali per epoch, itu akan ditampilkan nilai-nilai grafik-grafik loss dan akurasinya. Mungkin saya akan langsung saja. INN is not defined. Oh iya, belum di ini. Pertama kita define dulu. Ini bagian ini. Ini summary, jangan lupa, tidak apa-apa. Lalu kita callback sudah di define juga, lalu kita compile. Kita training juga untuk datasetnya. Ya, ini adalah proses trainingnya. Nah, maksud saya, mengapa saya tadi memaksudkan itu callback? Nah, di sini kita bisa melihat secara langsung bahwasannya pergerakan secara langsung gitu. Sebelah sini adalah ini bagian loss-nya itu, loss yang atau nilai error yang didapatkan ketika selama proses learning, dan ini ini akurasi yang didapatkan ketika kita setiap epochnya itu akan akurasi dalam menentukan targetnya gitu. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga di sini ada loss. Loss ini berdasarkan hasil dari forward propagation dan back propagation-nya, dan fall loss ini ketika dibandingkan dengan y-test, y-test-nya itu. Hasilnya itu cukup tinggi, dan untuk akurasinya juga kurang lebih sama. Akurasi untuk saat ini masih tinggi, tapi nanti seiring berjalannya waktu maka ini akan berkurang-kurang dan segala ininya seiring waktunya. Dan akurasi juga sama di sini untuk akurasi dari sistemnya, dari deep learning-nya, dari TensorFlow, dan ini untuk call akurasinya. Lalu di sini saya juga memiliki sebuah apa namanya itu ya?
sebuah scratch ANN dari scratch yang saya buat dari menggunakan Python tanpa menggunakan library. Sambil menunggu proses learning, saya akan menjelaskannya. Di sini kita mempunyai layer, object layer, lalu di sini adalah fully connected layer, di mana ini menampung sebuah forward propagation dan backward propagation-nya. Nah, di sini fully connected layer ini akan memanfaatkan menginherit segala-segala atribut yang dimiliki oleh layer. Kenapa diinherit? Karena dia memiliki ininya, bagian error dan segala macamnya untuk memberitahu user bahwasanya ini terjadi error. Seperti itu. Selanjutnya, untuk activation layer ini digunakan untuk ketika kita untuk mengimplementasikan activation function ke dalam sebuah noda-noda dan segala macamnya. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwasanya ada forward propagation, ada backward propagation, dan jangan lupa juga untuk activation layer ini kita inherit juga terhadap layer juga. Selanjutnya, kita memiliki activation function, activation function di mana sebenarnya nggak cuma cukup 3 ini, tapi ada banyak. Seperti yang saya bilang sebelumnya, tidak hanya relu dan sigmoid, tapi ada juga tanha prime dan tanha biasa. Nah, ini nanti kita akan memasukkan ke dalam activation layer ini untuk dimasukkan ke dalam fully connected layer ini. Selanjutnya, di sini kita memiliki loss function juga, di mana loss function ini digunakan untuk menghitung nilai loss atau error yang dibuat ketika melakukan proses learning-nya. Selanjutnya di sini adalah network. Network ini digunakan untuk mengkonekkan segala layer-layer, fully connected layer, activation layer dihubungkan dalam suatu tempat yang besar gitu. Kalau dalam kasus yang kita di library TensorFlow sebelumnya, itu kurang lebih network itu sama seperti halnya kayak sekuensial yang ANN yang saya definisikan ke dalam variabel ANN. Nah, network ini kurang lebih sama seperti itu. Di sini kita memiliki fungsi add untuk menambahkan layer-layernya. Lalu di sini kita mempunyai fungsi use untuk menggunakan loss function yang mana. Dan ini kita juga mempunyai fungsi yang predict, di mana nanti kita juga setelah kita memodelkan, setelah kita training modelnya, kita dapat melakukan prediksi dengan variabel-variabel yang kita inputkan kembali untuk melakukan prediksi. Nah, untuk fit ini kurang lebih sama seperti sebelumnya. Ini merupakan metode untuk training model kita, network kita. Nah, di sini memiliki epoch dan learning rate-nya ini. Learning rate ini tergantung. Sebenarnya ini learning rate ini bisa kita atur dengan sedemikian rupa, tapi untuk biasanya itu sekitar 0,5. Semakin learning rate itu mendekati 1, maka proses pembelajarannya itu semakin besar. Tapi itu memiliki dampak yang lain, dampak walaupun cepat, tapi pasti ada dampak buruknya juga, dampak negatifnya juga. Nah, dampak negatifnya itu apa? Nah, dampak negatifnya itu bisa jadi overfitting dan segala macamnya. Nah, selanjutnya setelah kita memiliki hal-hal ini, kita akan bisa menyatukannya di dalam main. Nah, di main ini kita akan import layer from layer, lalu kita akan import juga fc layer from fc layer, import fc layer, terus kita akan menggunakan juga activation layer di sini from activation layer, import activation layer. Selanjutnya kita import juga bagian loss function-nya, from loss function. Import, kita masukkan MSE dan MSE prime-nya untuk dimasukkan ke use nanti. Dan untuk network ini kita gunakan untuk mengkombinasikan semuanya, sehingga kita bisa menggunakannya secara kurang lebih mirip seperti yang kita lakukan di Google Colab tadi. Network. Nah, kita bisa definisikan dulu untuk ANN-nya. ANN itu sama dengan network. Kita panggil object network, dan di object network ini kita panggil juga untuk add-nya, untuk menambahkan layernya, berarti kita panggil layer juga. Layer, saya agak lupa aja, mohon maaf. Untuk layernya, inputnya kita masukkan kurang lebih, ya, berarti kalau misal dalam kasus kita, dia punya 5, kita misalkan saja dia punya 2 input dan 6 output. Ini untuk layer pertama. Lalu untuk ANN kedua,
Dan kedua, kita add juga, kita use juga untuk ininya, kita gunakan activation layer ininya, activation layernya ANN add activation layernya kita gunakan activation di mana kita akan menggunakan, oh ya ini belum di add ya, from activation function kita import relu aja dan sigmoid. Nah kita untuk ini kita akan menggunakan sigmoid di mana nilai x-nya itu adalah ini, nanti adalah dataset kita, tapi saya nggak masukkan dataset dulu, untuk ini hanya sebatas contohnya saja. ANN, terus kita add juga layer kedua misalnya dengan ukuran yang sama 2, berapa ya, 6 ya, 2,6. Lalu kita masukkan juga untuk ininya, outputnya itu misal layer terakhir itu memiliki satu input saja. Selanjutnya saya juga akan menggunakan loss function, itu berupa ini, loss function add use loss function itu adalah MSE dan MSE ini, dan kita gunakan juga ANN dan use MSE prime. Saya takutnya agak salah, mungkin saya cek dulu. Ya, use mana use? Oh iya, dua ini dua input. Berarti ini dijadikan satu, MSE dan MSE prime seperti ini. Lalu ketika saya sudah ini, kita akan melakukan fit untuk fit datanya ya. Misalnya saya punya nilai X dan Y, lakukan ini untuk melakukan learningnya, untuk memasukkan datanya kepada ininya. Lalu kita setelah dilakukan learning, maka kita bisa prediksi. Nah, prediksinya ini kita akan memasukkan nilai biasanya Y test ya, atau X test. Sehingga ntar akan menghasilkan Y prediksi. Nah, untuk nilai akurasinya itu seperti apa? Akurasi itu akan didapat untuk ketika kita membandingkan antara Y pred versus dengan X test. Nah, ini akan mendapatkan nilai akurasi. Seperti itu. Nah, atau ini juga bisa dilihat dari confusion matrix-nya. Nanti akan kita lakukan setelah ini. Kita kembali lagi ke TensorFlow sebelumnya. Ya, untuk di TensorFlow ini, untuk learning rate kita mendapatkan hasil berupa ini, di mana loss-nya itu seperti ini. Karena datanya ini kurang banyak, jadi mungkin kita mendapatkan loss yang ini cukup tinggi juga. Karena saya hanya memasukkan 1000 data saja, karena kalau 6 juta terlalu banyak. Lalu untuk akurasinya kurang lebih dia berada sekitar hampir di 100%. Ini mungkin agak sedikit bisa dibilang agak mengalami overfit kayaknya ya. Nah, untuk menghindari overfit ini kita bisa dilakukan dengan cara menambahkan jumlah data, untuk terus melakukan hyperparameter tuning dan untuk menghentikan proses learning ketika terdeteksi overfit. Dan banyak sih yang bisa dilakukan. Nah, setelah kita mendapatkan modelnya, kita langsung print y-test seperti ini. Ini y-testnya. Dan ini kita akan memprediksi nilai y prediksi menggunakan x-testnya ini dengan menggunakan model kita tentunya. Nah, hasilnya itu berupa seperti ini. Jadi hasilnya berupa 0001 juga, sama seperti ini. Nah, nanti untuk mendapatkan akurasi kita akan mendapatkan confusion matrix-nya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya ada salah satu transaksi di mana itu merupakan frauding atau scamming. Tapi kebanyakan transaksi ini 000 semua ya, tidak terindikasi sebuah fraud. Nah, untuk mendapatkan ininya, mendapatkan mendapatkan akurasi dan confusion matrix, kita bisa lakukan menggunakan toolbox di mana confusion matrix dan akurasi score di sini. Nah, confusion matrix itu menerima input y-test dengan y-pred. Nah, ketika kita lakukan perbandingan, kita mendapatkan sekitar true positif itu 246 dan true negatif itu sekitar 1. Dan ini untuk true false positif dan ini false negatif. Nah, ini artinya apa? Kita sukses menjawab di mana mesin kita sukses menjawab 246 di mana dia terindikasi beneran positif. Tapi dia juga sukses juga untuk mendeteksi 1
satu kemungkinan di mana dia benar-benar negatif, di mana dia eh, tidak terindikasi. Nah, di sini false positif itu ketika mesin itu gagal mendeteksi yang harusnya itu dia fraud, tapi malah sama model kita itu mendeteksi bahwasanya itu dia tidak fraud. Nah, ini paling fatal sih bisa dibilang. Dan untuk yang tool ini satu lagi, ketika sebaliknya, apabila mesin kita itu ternyata hmm, meng, meng, memprediksi bahwasanya dia itu bukan fraud, tapi ternyata dia fraud. Nah, seperti ini. Nah, hasil dari ini merupakan, nah, yang di bawah ini merupakan akurasinya, atau sekitar 98%. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dari pengimplementasi dari data saya juga. Oh ya, sebelumnya ini semakin banyak datanya nanti akan semakin terlihat bahwasanya nilai loss itu akan mendekati nilai-nilai kecil, sangat-sangat kecil, dan akhirnya mendapatkan model yang bagus. Begitupun nilai akurasi. Biasanya akurasi itu akan cenderung naik ketika kita memberikan data-data yang lebih banyak lagi. Ya, sekian terima kasih. Saya Fikri Fauzi dari kelas Sistem Cerdas B dari Universitas Airlangga. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan segala macamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.